Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Andri Gunata. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan PMKR yang diajarkan di kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Materi baru tersebut adalah mengenai sistem pelumasan. Ya, secara singkat, sistem pelumasan ini bisa dijelaskan bahwa komponen mesin tersebut akan bekerja, ada komponen yang bergerak, sehingga komponen tersebut perlu dilakukan pelumasan. Ya, nanti kita lihat lebih jauh bagaimana pentingnya sebuah sistem pelumasan yang terdapat pada mesin kendaraan ringan. Pada materi ini nanti kita akan membahas mengenai fungsi, komponen, dan macam-macam sistem pelumasan yang terdapat pada kendaraan. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Bapak ulangi lagi, ada fungsi sistem pelumas, ada macam-macam sistem pelumas, dan ada komponen dan fungsinya. Tapi untuk video ini kita akan membahas poin yang pertama dan kedua dulu, yaitu fungsi dan macam-macam metode pelumasan. Sedangkan di poin yang ketiga ini nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Lanjut. Oke. Kita lihat slide yang tampil di layar bahwa sebuah mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lainnya. Ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Komponen yang bergerak itu apa saja? Ada crankshaft atau poros engkol. Ada crankshaft. Ya. Kemudian ada connecting rod. Ini adalah batang piston yang ini. Kemudian ada komponen mekanisme katup, ya, yang berada di atas ini. Ada katup itu sendiri, ada push rod kalau digambar ya, ada pelatuk. Nah, itu dia bekerja dengan cara bergerak dan menyebabkan antara komponen satu dengan komponen yang lain akan bersentuhan. Pada saat mesin bekerja, gesekan antar komponen yang saling bersinggungan membuat mesin kehilangan tenaga dan keausan dari komponen. Bahkan mesin dapat berhenti beroperasi. Ya, kata kuncinya di sini adalah gesekan. Karena suatu benda dengan benda yang lainnya yang bergesekan, yang pertama dapat memperlambat gerakan dari benda tersebut. Kemudian karena dia bergesekan akan mengakibatkan kehilangan tenaga dan terjadinya keausan pada komponen tersebut. Sehingga yang lebih fatal akibatnya tentu mesin tersebut dapat berhenti beroperasi. Oleh karena itu, mesin membutuhkan sistem pelumasan. Jadi dilumasi komponen-komponen tersebut sehingga dia dapat bekerja dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kita lanjutkan. Fungsi sistem pelumasan. Ada beberapa poin di sini, ada 5. Yang pertama fungsinya sebagai pelumas. Ya, dia harus melumasi supaya antara satu komponen dengan komponen yang lain itu dapat bergerak dengan baik, dapat bekerja dengan baik.
Jadi itu disebut fungsinya sebagai pelumas. Kemudian juga berfungsi sebagai pendingin. Maksudnya adalah karena mesin itu bekerja, dia akan menyebabkan panas pada mesin tersebut. Apabila panas tersebut melebihi atau overheating, maka akan menyebabkan macet pada komponen yang bergerak dan dapat menyebabkan kerusakan. Maka, selain sebagai pelumas, sistem pelumas ini juga berfungsi sebagai pendingin mesin. Ya, di samping sistem pendingin juga terdapat pada kendaraan tersebut. Dengan adanya cairan atau pelumas yang mengalir di dalam blok mesin, itu juga dapat membantu sistem pendingin dalam mendinginkan mesin. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai pembersih. Jadi sebuah mesin yang dilengkapi dengan sistem pelumas itu dapat membersihkan dari sisa-sisa kotoran yang terdapat pada kendaraan atau pada bagian komponen-komponen yang bersinggungan. Sehingga pelumas yang terjaga pada sebuah kendaraan itu akan berakibat komponen tersebut akan selalu dalam keadaan bersih dan awet. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai perapat. Sebagai contoh di sini, antara piston dengan dinding silinder itu terdapat 2 buah ring kompresi. Dan ring yang ketiga adalah disebut dengan ring oli yang fungsinya sebagai perapat. Tujuannya adalah agar supaya tidak terjadinya kebocoran pada kompresi yang terjadi pada silinder. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah dapat mencegah karat. Karena 2 buah logam apabila dia bersentuhan dengan udara, bersentuhan dengan air, itu dia akan dapat menyebabkan karat atau korosi. Nah, dengan adanya sistem pelumas ini, maka dapat mencegah terjadinya karat pada logam tersebut. Seperti gambar ini ya, ini kan berkarat. Jadi kalau dilengkapi dengan sistem pelumas, karat ini dapat dihilangkan oleh adanya sistem pelumas. Macam-macam metode pelumasan. Yang pertama, sistem pelumasan campur. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas, disebut juga dengan oli campur atau oli samping, dengan bahan bakar atau bensin, sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar bercampur di tangki bahan bakar. Nah, kalau kita lihat gambar yang terdapat pada layar, ini adalah bagian-bagian dari sistem pelumasan campur. Bagian yang di atas adalah nomor 1 tangki bahan bakar, nomor 2 ini adalah keran bensin, nomor 3 adalah karburator, nomor 4 adalah ruang engkol. Jadi antara bensin dan oli itu akan dicampur langsung di dalam tangki bahan bakar. Kemudian, apa kendaraan yang menggunakan sistem pelumasan campur? Itu adalah kendaraan Vespa. Itu adalah Vespa yang lama ya. Kalau Vespa yang baru sekarang, itu sudah banyak menggunakan yang elektrik. Kita lihat yang selanjutnya jenis-jenis sistem pelumasan. Itu adalah sistem pelumasan auto loop. Sistem pelumasan auto loop, oli samping atau oli campur itu masuk ke dalam ruang engkol dipompakan oleh pompa oli. Jadi pembedanya dengan sistem pelumasan yang pertama tadi adalah pada sistem pelumasan auto loop itu dilengkapi oleh pompa oli. Sehingga penggunaan oli samping atau campur ini lebih efektif sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 2 tak, oli samping
atau campur yang masuk ke dalam ruang engkol tergantung dari jumlah putaran dan pembukaan katup masuk atau reed valve. Nah, bagaimana komponennya? Di sini ada tangki oli samping, ada pompa oli, dan dia akan dicampur dengan bensin di dalam ruang engkol. Ini ada kabel gas, ini ada karburator. Kalau tadi dia bercampurnya di dalam tangki bahan bakar, kalau untuk sistem pelumasan auto loop, itu dia bercampurnya di dalam ruang engkol yang dibantu oleh pompa oli. Apa kendaraan yang menggunakan sistem pelumasan auto loop? Itu adalah digunakan pada mesin 2 tak. Contohnya di sini adalah motor RX King. Kita lanjut ke sistem pelumasan selanjutnya. Itu adalah sistem pelumasan percik. Kita lihat untuk sistem pelumasan percik. Sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Misal, poros engkol berputar sambil memercikkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Nah, di sini dapat dijelaskan dengan gambar. Bagian yang di bawah ini adalah bak engkol. Kemudian poros engkol di sini terdapat semacam sendok dan ini dia akan berputar. Pada saat dia menyentuh bagian permukaan oli di sini akan memercikkan ke atas sehingga melumasi piston dengan dinding silinder. Ya, pada gambar ini dapat diperhatikan. Contoh kendaraan yang menggunakan sistem pelumasan jenis percik ini adalah Ford Model Y dengan side valve atau katup di samping ya. Ini adalah kendaraan lama yang menggunakan sistem pelumasan percik. Kita lihat sistem pelumasan yang selanjutnya, yaitu jenis sistem pelumasan tekan. Nah, pada sistem pelumasan tekan inilah, pada kendaraan-kendaraan modern seperti zaman ini, itu menggunakan sistem pelumasan tekan. Karena dianggap efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi-fungsi dari sistem pelumasan tadi. Minyak pelumas di dalam karter dihisap dan ditekan ke dalam bagian-bagian yang dilumasi dengan menggunakan pompa oli. Ya, jadi fungsi pompa ini, pompa oli di sini adalah, bukan yang ini ya, ini oil filter. Fungsi dari pompa oli di sini adalah untuk memompakan, menghisap dan menekan ke bagian-bagian yang perlu dilumasi oleh pelumas. Ya, di sini dapat kita perbesar gambarnya. Di sini komponennya ada oil pan, ada crankshaft, ada camshaft, ada valve rocker, ada pushrod, ada silinder, ada tappet, ada cam. Kemudian ada oil pump, ada oil filter. Kemudian ada main oil, ada sump strainer. Jadi dari bak oli atau bak engkol di sini akan dipompakan oleh pompa oli, kemudian disaring oleh oil filter, kemudian akan disalurkan ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan pada kendaraan tersebut. Itu yang terakhir mengenai jenis-jenis sistem pelumas. Kita ulang lagi, ada 4. Ada sistem pelumasan campur, di mana bahan bakar dan oli itu bercampur langsung di dalam tangki bahan bakar. Kemudian jenis yang kedua ada sistem pelumasan auto loop. Oli samping dan bahan bakar itu bercampur di dalam ruang engkol. Di sini dengan adanya pompa oli.
Kemudian yang ketiga, sistem pelumasan percik dengan memercikkan secara langsung pelumas ke dinding silinder. Kemudian yang terakhir adalah sistem pelumasan tekan, ya. Ini yang sudah modernnya dengan menggunakan pompa oli dan langsung didistribusikan pelumas tersebut ke bagian-bagian yang membutuhkan cairan pelumas. Sampai di sini dulu untuk video mengenai sistem pelumas kali ini. Ya, durasinya lebih kurang 15 menit. Untuk materi selanjutnya mengenai komponen-komponen sistem pelumasan nanti akan dibuatkan di video yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.